Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Yuda di sini. Video kali ini kita akan bahas tentang akun, yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang jenis-jenis transaksi. Materi ini akan sangat bermanfaat untuk mengenalkan tentang akun beserta jenis-jenisnya, sehingga dari bukti transaksi kita akan dapat menentukan akun apa sih yang berpengaruh. Mari kita mulai. Secara umum, akun dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Kalau di persamaan akuntansi, posisinya akan seperti ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas sendiri itu terbagi lagi masih menjadi 2, yaitu pendapatan dan beban. Itu akan kita bahas pada video yang lain. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Pasti aset? Aset merupakan harta kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas dan dapat memberikan manfaat. Jadi semua harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dikelompokkan lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar sendiri merupakan aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun. Contohnya yaitu yang umum adalah kas. Kas di sini biasanya digunakan untuk kegiatan operasional, membayar utang. Kas sendiri tidak hanya sebatas kas tunai, tapi juga kas di bank. Kemudian contoh yang kedua yaitu piutang. Ketika ada transaksi jual secara kredit, kita belum menerima uang, maka kita akui sebagai piutang. Kemudian persediaan. Persediaan di sini adalah barang yang telah kita beli, kemudian tujuannya adalah untuk dijual kembali. Nah, kalau barang yang kita beli tujuannya adalah untuk dimanfaatkan sendiri dalam jangka waktu 1 tahun, masuknya ke perlengkapan kantor. Misalnya ballpoint, spidol, dan lain sebagainya. Lalu ada investasi jangka pendek, di mana investasi ini mudah diuangkan dalam jangka waktu pendek tentunya. Lalu ada beban dibayar di muka. Pasti timbul pertanyaan. Tadi ada komponen beban, kenapa tidak dimasukkan ke kelompok beban? Karena beban dibayar di muka di sini itu kita sudah membayarkan sejumlah uang, namun kita belum menerima manfaatnya atau belum kita pergunakan. Di sini misalnya kita sudah membayar sejumlah rupiah untuk periklanan, namun iklannya belum terbit, maka kita tidak boleh mengakuinya sebagai beban iklan, namun kita baru boleh mencatatnya sebagai beban dibayar di muka, masuk komponen aset lancar. Baru nanti ketika iklannya terbit, kita boleh akui sebagai beban iklan. Selanjutnya aset non lancar. Aset non lancar yaitu aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Terbagi menjadi 2, yaitu aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset tetap misalnya di sini adalah mesin digunakan untuk produksi. Kemudian peralatan kantor ada laptop, komputer, kemudian meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kendaraan dan lain-lain. Kemudian yang tidak berwujud yaitu ada merek dagang, hak paten, contoh lain misalnya hak cipta, dan lain sebagainya. Itu penjelasan tentang aset. Nah, aset yang kita miliki itu sumbernya ada 2. Sumber dari liabilitas atau ekuitas. Kita bahas satu-satu. Jika aset sumbernya dari liabilitas, maka ada kewajiban dari entitas atau perusahaan untuk membayarnya, atau dalam istilah lain adalah utang. Liabilitas merupakan utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Ini penjelasan kedua, nanti kita bahas. Dapat juga merupakan klaim atau hak dari kreditur atas kekayaan perusahaan. Loh, aset itu kan milik kita.
Kenapa bisa diklaim oleh pihak lain? Iya, karena perusahaan belum melunasinya. Jadi belum sepenuhnya milik perusahaan 100%. Nah, liabilitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya adalah utang usaha. Kita beli barang dagangan, kita masukkan ke utang usaha. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Nah, ini misalnya. Pertanyaannya mungkin sama seperti beban dibayar di muka. Kenapa kok tidak dimasukkan ke pendapatan tapi masuk ke liabilitas jangka pendek? Pendapatan diterima di muka ini ketika kita belum memberikan jasa, namun kita sudah menerima uangnya. Misalnya, kita bergerak di bidang periklanan. Kita sudah menerima uang, namun iklannya belum kita terbitkan. Maka kita tidak diperbolehkan untuk mencatatnya sebagai pendapatan jasa iklan. Baru nanti ketika iklannya sudah terbit, baru kita boleh akui sebagai pendapatan jasa iklan. Tapi ketika belum, maka kita harus akui sebagai pendapatan diterima di muka pada komponen liabilitas jangka pendek. Berikutnya, liabilitas jangka panjang, yaitu akan dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Misalnya utang bank jangka panjang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, sumber yang pertama liabilitas, sedangkan sumber aset yang kedua yaitu ekuitas. Kalau ekuitas yaitu klaim atau hak dari pemilik atas kekayaan suatu entitas atau perusahaan. Pemilik di sini istilah lain dari investor. Nah, wujudnya apa? Wujudnya bisa modal saham ya, kalau bentuknya perusahaan adalah PT. Lalu yang kedua yaitu ada saldo laba. Saldo laba ini diperoleh dari aktivitas operasional dari perusahaan atau entitas. Saldo laba bisa naik, bisa turun tergantung laba atau rugi. Nah, nanti kita bahas yang menyebabkan laba atau rugi itu apa. Berikutnya adalah dividen. Dividen merupakan saldo laba yang dibagi. Jadi penentuan dividen ini biasanya melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Atas laba tahun berjalan misalnya dibagikan dividen 10%. 10% itu untuk siapa? Untuk pemilik atau investor. Berikutnya yaitu prive, adalah pengambilan harta oleh pemilik. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang pendapatan dan beban. Ekuitas bisa naik atau bisa turun, itu disebabkan karena pendapatan dan beban. Yang mana nanti bisa menghasilkan laba atau rugi. Pendapatannya tinggi dibandingkan beban, berarti laba. Bebannya lebih tinggi dari pendapatan, berarti rugi. Kita lihat. Pendapatan merupakan kenaikan dalam ekuitas akibat penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Jenis-jenis pendapatan yang diterima oleh entitas atau perusahaan itu tergantung jenis usahanya. Jika usahanya dagang, berarti pendapatannya adalah penjualan barang dagangan. Jika jenis usahanya adalah jasa, maka di sini saya kasih contoh pendapatan iklan, pendapatan sewa, pendapatan royalti, dan lain sebagainya. Juga saya beri contoh di sini ada laba penjualan aset tetap. Jika perusahaan menjual aset tetapnya dan memperoleh laba. Berikutnya yaitu beban. Beban merupakan penurunan dalam ekuitas akibat aktivitas dalam rangka menghasilkan pendapatan. Dalam menghasilkan pendapatan, butuh pengorbanan-pengorbanan yang disebut sebagai beban. Misalnya harus menggaji karyawan, berarti ada beban gaji. Harus membayar listrik, berarti beban listrik. Kemudian beban telepon, beban sewa, jika perusahaannya menyewa, beban iklan, atau beban pengiriman, dan lain sebagainya. Dalam rangka menghasilkan pendapatan. Itu tadi adalah kelompok-kelompok akun. Nantikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.